P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja atau orang lain yang berada di tempat kerja yang mengalami sakit atau cedera di tempat kerja. P3K dilakukan dengan maksud memberikan perawatan darurat pada korban sebelum pertolongan yang lebih lengkap diberikan oleh dokter atau petugas kesehatan lainnya. Adapun tujuan P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan antara lain menyelamatkan nyawa, meringankan penderitaan korban seperti meringankan rasa nyeri, mencegah cedera atau penyakit bertambah parah seperti mencegah pendarahan, mempertahankan daya tahan korban, menunjang upaya penyembuhan, mencarikan pertolongan lebih lanjut. Secara singkat mengenai P3K. Perlengkapan P3K sudah ada sejak tahun 18-an. Sebelumnya, belum ada panduan tentang peralatan apa saja yang bisa digunakan untuk membantu pertolongan pertama pada kecelakaan. Di masa sebelum ada perlengkapan P3K, prosedur pertama yang dilakukan saat ada orang yang terluka adalah menjemput dokter terdekat. Seorang ditugaskan untuk berlari menjemput dokter itu jika ada dokter terdekat yang bisa dijangkau. Prosedur ini membuat orang yang terluka dibiarkan melewati beberapa waktu tanpa pertolongan kesehatan. Ini juga berlaku untuk seseorang yang terluka parah. Pembangunan rel kereta api sangat berbahaya dan bisa membuat pekerja cedera. Bahkan kala itu setiap tahunnya 12.000 pekerja rel kereta meninggal dunia. Maka dari itu, kebutuhan para pekerja rel kereta api akhirnya kotak P3K pertama lahir di tahun 1888. Kotak P3K pertama ini dikemas dalam kotak kayu atau logam agar awet. Di dalamnya ada beberapa alat pembedahan seperti kasa, plester perekat, pembalut luka, perban, dan jahitan. Frigelmer terus mempelajari kebutuhan peralatan pertolongan pertama ini. Ia pun membuat penjelasan cara penggunaan bahkan pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan. Pada tahun 1901, Johnson & Johnson pun mengeluarkan buku saku pertolongan pertama pada kecelakaan. Karena terus dikembangkan, kotak P3K wajib ada di setiap tempat kerja yang beranggotakan lebih dari 3 orang di Amerika Serikat. Mulai akhir abad ke-19, kotak P3K Johnson & Johnson pun menjadi standar dalam membuat perlengkapan P3K. Menurut Hardianto, pada tahun 2005, cedera dapat diklasifikasikan menjadi beberapa. Yang pertama, yaitu berdasarkan berat ringannya. Berdasarkan berat ringannya dapat diklasifikasikan menjadi beberapa cedera, yaitu cedera ringan, yang mana cedera yang tidak diikuti oleh kerusakan yang berarti pada jaringan tubuh kita, misalnya kekakuan otot dan kelelahan. Kedua adalah cedera berat, yaitu cedera yang serius, di mana pada cedera tersebut terdapat kerusakan jaringan tubuh, misalnya robeknya otot atau ligamen maupun patah tulang. Kemudian berdasarkan jaringan yang terkena, cedera dapat diklasifikasikan menjadi beberapa pula. Yang pertama adalah cedera jaringan lunak, yaitu cedera pada kulit seperti ekskoriasi atau lecet, laserasi atau robek, maupun punctum atau tusukan. Kemudian cedera pada otot atau tendon dan ligamen yang terdiri atas strain, yaitu cedera yang terjadi pada otot atau tendon, seperti nyeri yang terlokalisasi, kekakuan, bengkak, dan sebagainya. Kedua, sprain atau cedera yang disebabkan oleh adanya peregangan yang berlebihan
sehingga terjadi cedera pada ligamen seperti hematoma, tidak dapat menggerakkan sendi, dan kesulitan untuk menggunakan ekstremitas yang cedera. Kemudian yang kedua adalah cedera jaringan keras. Cedera ini terjadi pada tulang atau sendi, yang termasuk cedera ini antara lain fraktur atau patah tulang, yaitu diskontinuitas struktur jaringan tulang. Bentuk dari patah tulang dapat berupa retakan saja sampai dengan hancur berkeping-keping. Kemudian dislokasi adalah sebuah keadaan di mana posisi tulang pada sendi tidak ada pada tempat yang semestinya. Prinsip dasar P3K yang harus ditanamkan pada jiwa petugas P3K apabila menghadapi kecelakaan. Adapun yang pertama, bersikaplah tenang, jangan panik. Anda diharapkan menjadi penolong, bukan pembunuh atau menjadi korban selanjutnya. Yang kedua, gunakan mata dengan jeli, setajam mata elang. Kuatkan hatimu atau tega melakukan tindakan yang membuat korban merasakan kesakitan sementara. Demi keselamatannya, lakukan gerakan dengan tangkas dan tepat tanpa menambah kerusakan. Yang ketiga, perhatikan keadaan sekitar kecelakaan, cara terjadinya kecelakaan, cuaca, dan sebagainya. Yang keempat, perhatikan keadaan penderita, apakah pingsan atau pendarahan dan luka merasa kesakitan. Yang kelima, periksa pernapasan korban. Kalau tidak bernapas, periksa dan bersihkan jalan nafas, lalu berikan pernapasan bantuan. Yang keenam, periksa nadi atau denyut jantung korban. Kalau jantung berhenti, lakukan pijat jantung luar. Kalau ada pendarahan masif, segera hentikan. Yang ketujuh, apakah penderita mengalami shock? Kalau shock, cari dan atasi penyebabnya. Yang kedelapan, setelah A, B, dan C stabil, periksa ulang cedera penyebab atau penyerta. Kalau ada fraktur, patah tulang, lakukan pembidaian pada tulang yang patah. Jangan buru-buru memindahkan atau membawa ke klinik atau rumah sakit sebelum tulang yang patah dibidai. Yang kesembilan, sementara memberikan pertolongan, Anda juga harus menghubungi petugas medis atau rumah sakit rujukan. Beberapa perlengkapan P3K yang harus disediakan dan fungsinya. Yang pertama, sarung tangan steril. Sarung tangan steril ini berfungsi mencegah agar tidak terinfeksi virus dan bakteri saat melakukan perawatan pada korban. Kedua, kasa steril. Kasa atau kain steril adalah kasa yang sudah berada dalam keadaan steril dan dapat digunakan sebagai penutup dan pembersih luka. Kasa ini bisa kamu dapatkan dalam berbagai ukuran seperti 5 cm dan 10 cm. Ketiga, obat-obatan. Kamu juga harus menyiapkan obat-obatan untuk penyakit yang biasanya terjadi pada seseorang. Misalkan saja seperti obat demam, diare larutan oralit, obat luka bakar, obat flu, dan obat meredakan nyeri serta peradangan. Kamu juga bisa siapkan salep antibiotik agar luka bisa memerangi bakteri sehingga waktu penyembuhannya akan lebih cepat. Yang keempat, cairan pembersih tangan. Cairan ini berfungsi sebagai pembersih tangan dari berbagai kuman dan bakteri. Kamu juga bisa gunakan cairan pembersih atau akrab disebut hand sanitizer sebagai alternatif dalam mencuci tangan. Kelima, perekat perban. Agar luka tidak berkembang menjadi infeksi, maka tutuplah dengan perekat perban yang sifatnya tidak lengkap. Perekat ini disebut adhesive cloth tape. Keenam, gunting. Tentunya gunting juga sangat diperlukan pada berbagai kondisi seperti untuk memotong perekat atau perban. Fungsi lainnya yaitu menggunting pakaian seseorang sehingga penanganan lukanya akan lebih mudah. 7. Senter. Senter digunakan untuk pendeteksian cedera yang berada di area gelap.
misalkan seperti lubang hidung, tenggorokan, dan juga lubang telinga. 8. Pinset. Tentunya ini bukan pinset yang digunakan untuk mencabut uban orang tua, melainkan untuk mengambil berbagai objek asing yang ukurannya kecil di dalam tubuh seperti serpihan kayu, duri, dan lainnya. Dan yang terakhir, buku panduan. Dalam mengenai korban agar tetap sesuai prosedur, maka siapkanlah buku panduan. Meskipun kadang ini adalah hal tidak penting, namun tetaplah menaati peraturan. Misalkan saja seperti penggunaan alat ataupun obat yang ada di dalam kotak P3K tersebut. Tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam P3K. Yang pertama, panggil dokter secepat mungkin. Bila dokter tak segera datang, langsung antar korban segera ke rumah sakit. Yang kedua, hentikan perdarahan. Dan yang ketiga, mencegah dan mengatasi shock atau gangguan keadaan umum yang lainnya. Yang keempat, mencegah infeksi pada korban.